Dan sekarang kan posisinya di mana letaknya dulu? Kan kalau sekarang kan kolamnya kayaknya udah Jadi pesawat itu. ya tinggal kolam pesawat. Kolam renangnya Neva. Kalau secretnya base campnya dulu itu di belakang, di asrama belakang. Di asrama belakang itu mepet sebelah selatan. Kalau aku dulu pertama kali masuk sekret Dirgapala ini Bengkel. bengkel yang paling ujung timur. Jadi sebelah utaranya pintu masuk. Itu yang selanjutnya sih. Memang kita dikasih itu kemarin itu di bengkel. Di bengkel. Nah, di bengkel itu sekretariat kita yang baru. Sekretariat kita yang baru itu di depannya itu ada ruangan tuh. Ada ruangan sedikit di situ ya, di situ kita. Dulu aku masuk itu di situ ada ruangan portar Jadi sama senat. Jadi satu dan Terus yang paling dalam itu ruangan Dirgapala. Tapi pada akhirnya itu jadi ruangan Dirgapala. Karena kita yang senat portar pun jarang masuk ke situ, akhirnya kita rubah jadi Dirgapala. Jadi mereka bersihin sendiri. Nah, oh iya, kembali lagi kalau dulu itu kita terpisah. Kita sudah memang benar-benar terpisah antara organisasi Dirgapala itu sendiri-sendiri. Kita dibawa langsung dari dibawa langsung dengan Wakatiga Ketarunaan. Setelah itu ada senat, ada Dirgapala. Senat membawahi bed dan poltar, gitu kan. Itu kita sudah independen seperti itu. Nah, kebijakan keuangan dan sebagainya, administrasi dan sebagainya langsung ke Wakatiga. Itu yang bisa kita ini. Karena kita dari itu kita yang punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri. Senat bed itu mencontoh dari kita di tahun berikutnya. Tahun berikutnya 2001. Itu mereka aturan mainnya. Coba kalau teman-teman bisa tahu atau bisa cari tahu anggaran rumah tangga mereka itu hampir sama. Dasarnya hampir sama sih. Itu yang kami berikan dan mereka konsultasi juga, bahkan Wakatiga pun dulu sama ketua senat juga konsultasi dengan saya. Ya udah nih contoh aja seperti ini 5 tahun di gitu kan. Nah, itu mulailah di 2000 itu mulailah berjalan lagi. Selanjutnya setelah itu ketemu di angkatan 2001 ya. 2001-2002 itu satu kepengurusan di 2000 ke 2001-2002 seharusnya itu kepengurusan dipegang dengan Eka. Masih angkatan diklatnya. Diklat angkatan saya. Kepengurusan dipegang sama Eka. Nah, itu dari sekian orang pun juga tinggal 5 orang juga. Eka, Jujun, Edi, Ijen, Yudi. Itu yang saya masih bisa kedetek ya. Gitu. Nah, setelah itu muncul di angkatan berikutnya itu di angkatan 2001-2002 itu ada Slamet, Suryanto, dan yang lain saya lupa. Yang diklatnya itu berapa orang, Kak? Diklatnya itu angkatan 2001. Kalau 2001 itu masih banyak, Kak. Masih banyak. Belum pernah mengarang setelah diklat saya itu rata-rata itu antara 10 sampai 20-30. Karena waktu itu pun juga di teman-teman jurusan pramugari itu diikutkan untuk diklat bersama dengan kita, meskipun tidak diwajibkan gitu kan, tapi diarahkan. Makanya di situ kita mendapatkan sebuah
apa namanya nama dan tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab untuk melakukan. Berarti Kang Tatang sempat ngikut pramugari. Wah, itu yang saya tunggu-tunggu. Karena apa? Pada saat itu juga saya dikasih kepercayaan sama teman-teman, karena mungkin seringnya mengikuti kegiatan luar. Dia bisa dibilang namanya Mapala itu mahasiswa paling lama. Cintalan. Nah, karena pada saat angkatan di kampus saya itu pada praktek lapangan, pada ujian, saya malah lebih milih Ke kampus. ke kegiatan luar. Jangan sampai kuliah nggak naik gunungmu gitu. Ya mungkin itu semboyan yang sering tak pakai, dan karena saya merasa nyaman, apapun yang terjadi ya tetap tak lakukan. Karena ya itu, dengan prinsip semacam itu sampai sekarang pun, walaupun sering bertentangan, tapi saya bisa merasa nyaman di situ, ya tak lakukan. Yaitu karena dikasih kepercayaan di lapangan, karena seringnya mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, yaitu terus sebagai korlap. Nah, di situ mungkin dari kakang-kakangnya yang dulu menilai kinerja saya di lapangan kok bisa mabuk tapi melakukan pekerjaan yang diharapkan. Itu saya pun juga nggak tahu, karena pada zaman dulu kala itu, waktu itu yo sekedar cerita aja ya, jangan ditiru. Ini berbagai macam dimensi itu masuk ke mulut udah fly. Tahu-tahu dikasih tugas, harus jalankan. Kenapa kok saya bisa menjalankan tersebut dan bisa ya dapat poin 90 atau berapa lah, yang jelas di situ mereka merasa oke, ini berjalan sesuai dengan rencana. Itu juga saya juga nggak tahu kenapa kok bisa demikian, dan disitulah mungkin saya menilai diri saya sendiri, saya melakukan demikian harus mempunyai rasa tanggung jawab, karena ini membawa banyak nyawa dan nama organisasi. Nah itu ya itu dengan metode berbagai macam yang saya aplikasikan dari kegiatan luar, saya plorkan di organisasi ini, baru itu ya mungkin selang-seling lah mana yang sesuai dengan karakter diri kita. Karena dulu tuh meskipun kita tidak punya alat, kita tidak punya dana gitu, dana dari pribadi sendiri seberapa besar ya gitu kan, tapi antara teori dengan di lapangan kegiatan petualangan lebih banyak. Kegiatan petualangan justru malah saya nggak pernah dapat teori. Serius? Teori itu bisa langsung iya, nggak pernah dapat teori kelas, gunung hutan itu seperti apa, pembuatan bivak itu seperti apa. Karena kita lihat dulu ya, dan dulu tuh dia udahlah pokoknya di lapangan aja loh. Kita belajar di lapangan, belajarnya kita sambil tit, gitu kan. Kita belajarnya itu cara belajarnya. Jadi kita sendiri sebagai abang-abang atau teman-teman itu kita juga mendalami ini cara si karakter si anak ini bagaimana, karakter si B bagaimana gitu kan, caranya seperti apa, kita mendiktai lah gitu. Itu jadi bisa arah gitu kan. Makanya di record tahun berapa ya, sekitar 30-an kita melakukan 30-an orang kita melakukan pendakian massal. Membuka pendakian massal itu cuma diampu oleh 5 orang. Pendakian massal itu iya 30 lebih ya? 30 lebih. Hampir saya sampai puncak itu sampai pos berapa ya di Lawu tuh? Ya. Di Lawu itu sekitaran sampai puncak hampir semua. Karena untuk membantu orang yang kemarin kita bagi itu sebagian besar ada 8 orang, yang tiga orang itu di pos 2, yang 5 orang itu di pos 1, di pos 4, pos 5 ada gitu. Yang sisanya memang ke atas semua
karena saya merasa wah ini kalau pada naik semua terus bawa peralatan sampai puncak apa piye itu ya udahlah kita bagi berapa pos di Berapa puncak pos? itu kita tetap menyesuaikan dengan fisik teman-teman juga walaupun di sini ya itu tadi karena karakter saya yang enggak amburadul yang penting aku bisa menggiring adik-adik atau teman-teman ini sampai puncak. Sampai atas. Baru di situ merasakan nikmatnya sebagai sweeper. Harus melakukan ekstra sabar, dongkol nggak, wah macem-macem lah. Itu kalau misalkan aku kondisi steril, mungkin aku udah balik aja. Gitu. Jadi Itu yang ada nebeng atau apa? ya yang memang itu pergulatan. setiap kepanitiaan atau setiap kegiatan kita pasti ada sesuatu yang harus kita korbankan dan ada sesuatu yang harus kita perjuangkan gitu kan. Yang kita perjuangkan itu apa sih? Keberhasilan kita. Keberhasilan kita membuat sebuah kegiatan. Itu yang harus kita perjuangkan gitu kan. Nah, bagaimana kita tarik ke bawah? SDM-nya kita gimana? Meskipun kita sedikit kuat kok gitu kan. Asalkan kita satu visi, ayo kita jalankan gitu kan. Oh kita bergelut, oh yang kerja cuma itu aja. Kalau kita sudah pegang, gitu kan, kita sudah pegang, kita bisa berjalan. Nggak ada dananya bang, kita bisa cari. Gitu kan. Nggak ada waktunya bang, kita pasti bisa. Gitu kan. Dalam sekarang kita sampai sekarang pun juga kita bisa lihat. Kita bisa lihat, gitu kan, berapa sih 24 jam. Dalam 24 jam itu buat pribadi berapa jam ya, buat organisasi berapa jam itu paling banyak. Kalau dulu Tapi kalau menurut saya sendiri sih kembali Ya. ke diri kita masing-masing. Apa tujuan masuk ke Dirgapala? Apa misi kita masuk Dirgapala? Di situ. Jadi ya memang kalau saya nggak punya misi dulu itu di Dirgapala, Tapi sekarang nggak punya tujuan, dan Tapi sekarang pun sekarang- nggak punya tujuan. tapi setia. Hah? orang yang seperti itu yang kita cari sebenarnya. Jangan. Kalau dicari nanti ekstrim. biar apa namanya, mereka keluar dari dalam. Karena kenapa dari dulu pun juga gitu. Pada saat awal, wah kita tarik sebanyak-banyaknya. Gitu. Ya dulu memang Biarin kita aja. Gitu kan. tetap Pada mencari. akhirnya memang nanti pusingnya kita di pertengahan. Di pertengahan itu biasanya pusingnya di pertengahan, hilang yang satu-satu semua. Siapa ya. Kalau dari saya sih ya gambaran sejarah sih sebenarnya itu sendiri gitu kan. Jadi pada prinsipnya utama kalau kita membuat sebuah organisasi atau melaksanakan sebuah organisasi, kita harus tahu dong, ya kan, harus tahu visi misinya kita sendiri, satukan dulu teknis kita gitu kan. Tim kita sendiri itu harus kita pegang gitu kan. Kita pegang terus lalu apa namanya, caranya, setelah itu caranya bagaimana kita perjuangkan itu. Tantangan di depan kita banyak kan gitu. Kalau misi tim gitu kan, tantangan kita di depan kita banyak, mengumpulkan dana itu kan, mengumpulkan massa, membuat perizinan dan sebagainya itu. Nah jadi pada prinsipnya, istilahnya pada prinsipnya, kalau mau masuk organisasi, kalau mau ikut dalam sebuah organisasi, jangan tanggung-tanggung, itu kan, kenali lebih dalam, gitu kan, kenali lebih dalam siapa itu organisasi, siapa itu kalau di sini, siapa itu di Dirgapala, kenali lebih dalam, ya. Paling itu yang bisa kita bahas saat ini, yang bisa saya sampaikan saat ini gitu. Mungkin nanti next apa lagi. Ya itu tadi, kalau kita membahas tentang sejarah pada saat zaman dulu kala,
itu mungkin kita memerlukan beberapa kali episode. Itu mungkin kita tunggu episode selanjutnya. Mungkin ada yang spesial dari sejarah Kang Tio sebagai pendiri secara detailnya. Terus mungkin perlu sendiri Ya juga. bisa nanti kita cari sesuatu lagi, narasumber lagi gitu kan. Si Bang Ferry, ada Bang Edi gitu kan, kebetulan rumahnya nggak jauh-jauh juga. Nggak jauh-jauh juga di Klaten, tapi Bang Edi di Klaten, dia kerja di Jogja di remote sini, kontraktor ya. Tapi Bang Ferry juga nggak jauh di Purwokerto gitu kan. Itu nanti kita coba cari ini apa namanya, cari waktu dan siapa tahu kita bisa bersama ke sana sambil dari sandal semua kan gitu. Ini juga siapa kita juga belum tahu. Nah akhirnya juga ya kita bersyukur kita bisa ketemu lagi dan duduk bareng lagi gitu kan. Nah selanjutnya nanti mungkin akan apa namanya, sejarah yang berikutnya ada. Mungkin ini pembahasan yang sangat menarik masalah perubahan, tapi nanti kita akan coba mengundang narasumber lain untuk berbicara supaya kita, mungkin Kang Tatang udah capek dulu ambeien atau kenapa? Enggak, sebenarnya ini karena kopinya sudah tinggal ampasnya, ini yang paling asik. Karena pada saat hangat itu cuma seruput-seruput biasa. Tapi kalau ini bisa disebut. Begitu kalau udah mendekati ini, tinggal sari-sarinya ini yang paling istimewa untuk ngopinya. Jadi jangan tinggalkan, tunggu episode selanjutnya. Mungkin itu ya. Terima kasih untuk narasumber pada sore hari ini, Kang Tio, Kang Tatang, sudah mau berbagi pengalaman. Ini masih mau diundang lagi nggak? Masih, tapi nanti menunggu orangnya datang. Karena ini kemarin tak kontak masih dalam on the way penerbangan. Nanti tanda tangan. Oh yes. Nanti uangnya nominal bisa lah. Bukan uang, kita tidak mengharapkan itu, tidak mengharapkan uang gitu kan. Cuma tanda tangan absen aja. Oh iya, absen hadir. Mungkin itu sesuai prakata mungkin ya, sejarah itu indah untuk dikenang tapi tidak untuk diulang. Seperti itu mungkin. Ya. Terima kasih teman-teman yang udah mampir mungkin di channel ini atau di Dikta ini, Dikta Tentara Bercerita. Saya akhiri mungkin untuk sesi sejarah yang pertama pada sore hari ini. Untuk itu sekali lagi terima kasih banyak Kang. Dengan ini penambahan wawasan kita tentang sejarah Dirgapala itu mungkin lebih bertambah dan berkembang. Untuk itu saya akhiri dengan salam rimba Dirgapala.